Nah, itu terkadang memang ilmu itu akan bertingkat. Ilmu itu akan bertingkat. Kalau kita sudah sampai tingkatan pertengahan, minimal pertengahan lah, itu nanti kita menjadi orang yang lapang dada, orang yang tawadhu. Tapi pasti untuk menjadi orang yang tawadhu, orang yang lapang dada, dia harus melewati sifat sombong, congkak, merasa paling benar. Itu harus kita lewati. Oleh itu kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau, yaitu kitab Hilyah Thalabil Ilmi, di akhir pembahasan, di kitab ini di akhir pembahasan, beliau nanti menyebutkan tentang mahadzir fi thalabil ilmi, bahaya dalam menuntut ilmu. Jadi ada perkara-perkara yang itu bahaya, harus ditinggalkan bagi penuntut ilmu. Beliau mengatakan di antara poin beliau mengatakan, la takun abasyibrin. Jangan puas kita di tingkatan jengkal pertama. Yaitu kalau kita itu baru jengkal pertama, jangan merasa puas. Terus belajar lagi sampai kita itu bisa naik ke jengkal yang kedua. Setelah itu beliau menyebutkan ucapan ulama salaf. Beliau mengatakan qila. Dahulu dikatakan, yaitu dikatakan sama ulama salaf kita, innal ilma thalathatu ashbar. Ilmu ada 3 jengkal, 3 tingkatan. Idza ta'allamal insanu asyibral awal takabbar. Siapa yang masuk di jengkal pertama dalam ilmu, dia menjadi orang yang sombong, congkak, merasa paling benar. Siapa yang berbeda dengan dia, semuanya sesat. Dan itu harus kita lewati. Semua kita mesti pernah melewati fase ini. Pasti. Pasti. Dulu ya misalkan saya contohkan ya di Indonesia. Dulu namanya orang nyoblos pemilu, wah itu kayak aib sekali lah bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi nyoblos itu ini sudah bukan salafi. Sesat, manhajnya gaduh-gaduh dan yang lainnya lah itu. Alhamdulillah dengan datangnya doktor-doktor, saat kita yang doktor, membawa fatwa-fatwa ulama. Setelah itu apa sekarang? Sekarang sudah banyak salafi yang nyoblos. Walaupun awal-awal malu-malu, kayak malu-malu kucing lah itu. Sembunyi-sembunyi, oh, saya jenggotan masuk nyoblos pemilu kan. Kan pemilu kan dari dulu kita yakini sesat kan gitu. Tapi lama-lama apa? Hampir sekarang, ya mayoritas lah teman-teman kita sekarang pada nyoblos. Dulu awal-awal televisi, jadi dakwah lewat televisi, wos kenceng sekali tahdirannya. Wos kenceng sekali itu, ngeri wes masalah itu. Sampai TV Roja dihabisi habis-habisan. Bid'ah dan yang lainnya lah itu. Setelah itu apa sekarang? Hampir ustadz-ustadz yang nahdir pun sekarang punya channel sendiri kan di YouTube gitu. Facebook semuanya punya. Dulu namanya yayasan, wos kenceng sekali masalah yayasan. Yayasan itu termasuk hizbiyah dan yang lainnya. Sekarang hampir semua ustadz yang punya pondok pesantren, punya sekolah, semuanya bikin yayasan masing-masing. Akan berkembang ilmu itu. Yang awalnya kita cap ini sebagai bid'ah, lama-lama, oh ini masalah mudah seperti ini. Dulu ya ini saya contohkan ya. Namanya salafi pakai dasi gitu. Salafi pakai dasi, coba untuk kerja salafi jenggotan pakai dasi. Wah, aib sekali itu. Tasyabuh bil kufar, tasyabuh kepada orang kafir kan gitu. Sekarang dengan berkembangnya fatwa ulama biasa gitu. Itu sudah bukan tasyabuh karena banyak orang muslim yang mengamalkan. Hormat bendera. Wow, zaman dulu kencengnya luar biasa waktu itu. Sekarang sudah biasa gitu karena ilmu akan berkembang. Nah itu ya wajar. Awal kali kita belajar dapat ilmu baru, kaku, kenceng kita ini. Tapi jangan puas sampai di situ. Jangan puas sampai di situ. Terus bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan, "Tsumma idza ta'allamal insan." Kalau dia belajar lagi, dia baca satu kitab, coba baca kitab yang lain. Dia ketemu dengan satu ustadz, coba belajar sama ustadz yang lain. Akhirnya nanti ketika dia sudah luas ilmu yang dia pelajari, sampai akhirnya dia masuk ke jengkal yang kedua. Kalau sudah masuk di jengkal yang kedua, tawadhu, maka dia nanti akan menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Orang yang merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri. Maksudnya itu bahwa saya tahu dalam masalah ini yang saya kuatkan pendapat A. Saya melemahkan pendapat B. Tapi saya bisa benar di hadapan Allah, saya juga bisa salah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat musuh saya yang berbeda dengan saya bisa benar di hadapan Allah, bisa juga salah. Nah itu apa akhirnya? Kita enggak terlalu ngotot dengan pendapat kita. Seakan-akan pendapat kita itu pasti benar. Sampai Imam Syafi'i membuat kaidah, kaidah bagaimana kita berkecimpung dalam masalah fikih. Karena beliau termasuk ulama yang pertama kali meletakkan usul fikih, yaitu ilmu baru dalam masalah memahami dalil namanya usul fikih. Beliau mengatakan sebuah ucapan dan itu jadi kaidah. Bagi orang yang masuk fikih,
nanti akan mendapatkan masalah khilafiyah. Harus punya kaidah. Kaidahnya apa? Beliau mengatakan, qauli shawabun indi muhtamil khoto indullah. Pendapatku ini adalah pendapat yang benar versi saya, tapi bisa salah di hadapan Allah Ta'ala. Ini penting ini. Sampai kita tahu atau kita bisa mengamalkan ini, itu harus belajar lama. Sedangkan wa qaulu ghairi, pendapat orang lain yang berbeda dengan saya, khoto indi, adalah pendapat yang salah versi saya sekarang. Muhtamilus shawab indullah, tapi mungkin benar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita itu sudah sampai tingkatan ini, berarti kita itu sudah masuk tingkatan ilmu yang kedua. Yaitu kita itu bisa apa? Bisa tawadhu. Kita punya pendapat A, tapi kita punya keyakinan di hadapan Allah bisa salah sebisa benar saya.